Muhammad kena gertak Jokowi, gak ada jalan lain. Akhirnya Mak Banteng sah usung Ganjar Capres 2024. Kader PDIP pastikan kebenaran 100%. Kalau saya sebagai kader partai PDI Perjuangan dan Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang saat ini ditugasi menjadi Gubernur Jawa Tengah dan siap maju menjadi capres, saya sebagai kader mendukung kan boleh. Menurut gua, ketika orang bilang Pak Pak Jokowi marah sama Pak Ganjar gara-gara kasus U20 kemarin, buktinya nggak juga sih. Buktinya justru habis setelah kasus itu jalan barengan berhari-hari di Solo, ingin ditunjukkan kepada publik gimana hubungan antara keduanya. Ya, bahwa sebagai kader PDIP, Pak Rudi juga punya hak untuk membela Ganjar Pranowo, tentu dengan cara yang lain. Yang ditegur itu kan karena dukungan secara deklaratif, secara terbuka, yang dianggap mendahului kehendak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, ya, yang sebagai veto player yang bisa menentukan siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Jadi kalau hari ini ada perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berpeki, itu adalah bentuk dukungan secara politik, ya, yang terus menerus ditunjukkan oleh Pak Hadi kepada Ganjar sebagai sosok yang layak untuk diusung. Cuman memang caranya agak sedikit berbeda. Keputusan berada di tangan Bu Mega, jadi sabar saja. Oke, tapi ada bocoran dikit Mas, ada Mas Ganjar nggak sih? Bocorannya satu kata tadi, satu huruf, sabar. Pak Budiman, ini Ya. betul Bu Mega mengajukan syarat dengan capres dari PDIP jika mau ataupun jika bisa bergabung dengan koalisi besar? Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, memastikan bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah mendapatkan restu dari PDIP untuk diusung capres di pemilu 2024. Kata Rudi, pada Selasa 11 April, Ganjar dapat restu dari PDIP ya sudah jelas, nanti tinggal tunggu waktu resminya saja. Namun, ex-wali kota Solo tersebut tidak mengetahui kapan Ganjar akan dideklarasikan oleh PDIP. Lebih lanjut, Rudi menuturkan, Ganjar telah mendapat restu dari PDIP karena dia adalah seorang kader partai. Hal itu pun lantas ditanggapi pegiat media sosial John Sitorus. Menurutnya Ganjar menjadi capres semakin dekat, makin jelas, tapi sabar ojo ke susu. Karena menurutnya Ganjar adalah sebuah keniscayaan bagi PDIP dan rakyat. Tak ada kader lain yang lebih elektabel dibandingkan Ganjar. Tugas kita adalah memang cukup dengan konsisten mendoakan dan mendukung orang baik penerus estafet Presiden Jokowi. Setelah berbagai hantaman dari Presiden Jokowi, akhirnya Mak Banteng pun menyerah juga. Pantesan saat kunjungan kerja di Jawa Tengah, Jokowi dekat banget dengan Ganjar. Hal ini mungkin sebagai komunikasi Presiden Jokowi jika Ganjar sudah resmi menjadi capres. Dua sumber kumparan di internal PDIP menyatakan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menurunkan restunya kepada Ganjar. Ia dianggap lolos uji loyalitas. Ganjar bersedia tegak lurus ke partai meski harus mengorbankan elektabilitas. Kini, kata sumber itu, tinggal tunggu waktu bagi Ganjar untuk dideklarasikan sebagai capres PDIP. Kemungkinan dalam waktu dekat antara akhir April atau awal Mei 2023. Dilihat dari mimik dan gestur tubuh selama ini, Ganjar nampaknya menikmati serangan-serangan dari berbagai pihak, entah itu dari luar partai atau internal partai sendiri. Bahkan sampai saat ini pun Ganjar terlihat santai. Ia mengaku saat ini lebih memilih fokus kerja ketimbang membahas soal polemik yang sedang menimpa dirinya. Jika dibandingkan dengan tokoh PDIP lainnya, nama Ganjar memang lagi melambung. Namanya selalu melejit dan bersaing ketat dengan Anies Baswedan sebagai figur yang berpotensi nyapres pada 2024. Pengalaman Ganjar memimpin masyarakat sipil dalam hal ini, jadi Gubernur Jateng 2 periode, saya kira portofolio yang sangat bermanfaat. Masyarakat pasti lebih menginginkan capres yang punya pengalaman memimpin masyarakat sipil. Hal ini terjadi pada diri Jokowi. Sebelum menjadi presiden, Jokowi sudah teruji menjadi pemimpin di daerah. Wali Kota Solo 2 periode dengan segala macam prestasinya dan menjadi Gubernur Jakarta selama 2 tahun. Ganjar bisa dibilang cerdas dalam mengapitalisasi potensinya itu. Pria yang kini berusia kepala 5 itu secara maksimal menggunakan medsos sebagai saluran menjual citra agar semakin dikenal publik dan mampu mempertahankan capaian elektabilitasnya saat ini.
Berbagai platform medsos digarap oleh Ganjar dengan jumlah pengikut yang tidak boleh dinilai main-main. Di Twitter, pengikut Ganjar berjumlah 1,9 juta. Di Instagram bahkan mencapai 3 juta. Sementara akun YouTube pribadi Ganjar memiliki 1 juta lebih subscriber. Memimpin masyarakat sipil bukan perkara mudah. Karakter budaya, keinginan, dan harapan yang berbeda yang ada pada masyarakat membuat pemimpin harus punya pengalaman. Bukan cuma kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Ini seharusnya menjadi kabar berita yang membuat rakyat Indonesia senang, apalagi sangat cocok disebarkan agar para penyembur kebencian pada Ganjar dengan alasan kepentingan pribadi dan golongan tak bisa berkutik. Jadi bagaimana menurut Anda? PDIP ngebet pengen bergabung dengan koalisi besar, tapi masih songong capresnya dari PDIP. Jokowi gedek dan akan tinggalkan PDIP. Mbak Puan lagi intensif sebagaimana saya sampaikan, berbicara dengan para ketua umum partai politik untuk gagasan koalisi besar itu supaya bisa ditindaklanjuti. Karena memang membangun bangsa ini bukan soal efektivitas dan tidak efektivitas. Bukan soal elektoral. Untuk capres, kalau koalisi besar nanti belum tentu capresnya bisa menang, bukan itu. Tapi kebersamaan itu jauh di atas segala-galanya. Itulah substansi yang ditangkap oleh Mbak Puan. Keputusan berada di tangan Bu Mega, jadi sabar saja. Oke, tapi ada bocoran dikit Mas, ada Mas Ganjar nggak sih? Bocorannya satu kata tadi, satu huruf, sabar. Pak Budiman, ini betul Bu Mega mengajukan syarat dengan capres dari PDIP jika mau ataupun jika bisa bergabung dengan koalisi besar? Mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya, saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, tidak. Ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada upaya menggabungkan dua koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut pihaknya berminat untuk membangun kerjasama dengan koalisi besar pada pemilu 2024. Koalisi besar ini terdiri dari gabungan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, yaitu Golkar, PPP, PAN, Gerindra, dan PKB. Lebih lanjut, menurut Said, wacana koalisi besar yang tengah diwacanakan untuk pemilihan presiden 2024 merupakan rencana bagus demi kepentingan bangsa. Dia menilai semakin gemuk koalisi parpol maka akan semakin mudah atau ringan untuk menang. Meski belum lama berhembus di publik, namun Said mengklaim wacana pembentukan koalisi besar itu telah lama ada di tangan para elit parpol. Soal pembentukan koalisi besar tersebut, Ketum PDI Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, disebut menyetujui wacana koalisi besar selama capresnya dari PDIP. Ketua Harian Gerindra, Dasko, merespon pernyataan PDIP tersebut. Dasko menyebut pihaknya belum mau membicarakan soal capres dan cawapres. Dasko mengedepankan diskusi soal wacana koalisi besar. Dasko menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN kemarin merupakan pertemuan awal. Dasko menegaskan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar. Sepertinya PDIP kejang-kejang karena ditinggalkan Jokowi dan kepengen gabung dengan koalisi besar. Tapi nampaknya PDIP masih jumawa dan egois dengan mengharuskan capresnya dari PDIP. Langkah catur Jokowi sepertinya mengisyaratkan PDIP untuk tahu diri. Jika PDIP tanpa Jokowi, PDIP tidak akan sebesar ini. PDIP belakangan ini terlihat seperti Nasdem yang ngebet banget berkuasa lagi. Padahal apa yang dia lakukan dengan menyuruh kadernya menggagalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sudah menyakiti perasaan Jokowi dan masyarakat Indonesia. Terlebih PDIP juga menolak disalahkan dalam persoalan tersebut. Jadi jika masih sok berkuasa, bukan tak mungkin Jokowi akan beralih dukungan ke koalisi besar. Seperti diketahui,
Presiden Joko Widodo kumpul bersama 5 ketua umum partai politik di markas PAN. 5 ketua umum itu adalah pendukung pemerintah, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.